Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang berjudul pencegahan penyakit gigi dan mulut. Menurut WHO, pada tahun 2012, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya, karena akan mempengaruhi kesehatan tubuh keseluruhan. Kesehatan mulut berarti terbebas dari kanker tenggorokan, infeksi dan luka pada mulut, penyakit gusi, kerusakan gigi, kehilangan gigi, dan penyakit lainnya. Sehingga terjadi gangguan yang membatasi dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kesejahteraan psikologi. Selanjutnya, kita lihat situasi kesehatan gigi di Indonesia. Jadi, beginilah gambaran situasi kesehatan gigi di Indonesia, di mana dipengaruhi oleh beberapa keadaan seperti kematian yang meningkat, masalah ISPA, produksi ASI eksklusif yang menurun, TB, karies pada anak, juga tergambarkan di sini dan makin diperburuk dengan keadaan sekarang yang kita alami, yaitu seperti COVID-19. Dari 57,6% penduduk bermasalah kesehatan gigi dan mulutnya, hanya 10,2% yang baru terlayani. Lalu, hanya 2,8% penduduk Indonesia berusia 3 tahun ke atas mempunyai perilaku menyikat gigi yang benar. Kemudian, target dokter gigi 12,6% per 100.000 penduduk hanya terrealisasi 11,2% dokter gigi per penduduk. Rata-rata, penduduk Indonesia satu orangnya memiliki 4-5 gigi yang bermasalah. Pada akhirnya, hanya 7% masyarakat kita yang tidak memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Padahal target dari WHO minimal 50%. Jumlah pusat kesehatan masyarakat di Indonesia totalnya 9.831. Untuk jumlah puskesmas ada dokter gigi totalnya 7.431. Sedangkan populasi di Indonesia 267 juta masyarakat. Maka 257 juta populasi masyarakat di Indonesia tidak akan terlayani sepenuhnya sesuai dengan target yang negara buat. Sedangkan visi dunia pada tahun 2030 melalui FDI untuk mengoptimalkan kesehatan gigi dan mulut membuat 3 pilar utama. Pilar pertama, di tahun 2030 layanan kesehatan gigi dan mulut sudah terintegrasi dengan asuransi kesehatan di setiap negara, tersedia, mudah diakses, dan terjangkau untuk semua orang dengan kualitas yang baik. Pilar kedua, di tahun 2030, kesehatan gigi dan mulut terintegrasi dengan layanan kesehatan umum untuk lebih mencapai efektivitas pencegahan dan penataan penyakit mulut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pilar ketiga, di tahun 2030, praktisi kesehatan gigi dan mulut akan berkolaborasi dengan tenaga medis yang lebih luas lagi dalam memastikan berkelanjutan kebutuhan berbasis kesehatan dan kesehatan yang berpusat pada masyarakat. Ini merupakan roadmap kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2015 sampai 2030. Pada tahun 2015 sampai 2020, DMFT umur 12 tahun mencapai 1,26. 50% puskesmas dengan standar program kesehatan gigi dan mulut. 50% SD dengan UKGS tahap 3. Pada tahun 2020 sampai 2025, DMFT umur 12 tahun menurun ke angka 1,14%. 75% puskesmas dengan standar program kesehatan gigi dan mulut, 75% SD dengan UKGS tahap 3, 50% pelaksanaan UKGM. Di tahun 2025 sampai 2030, DMFT umur 12 berada di level 1%. 75% puskesmas dengan standar program kesehatan gigi dan mulut,
75% SD dengan UKGS tahap 3, 50% pelaksanaan UKGS. Pada profesi yang kita jalani sebagai dokter gigi, mempunyai keilmuan kedokteran gigi pencegahan merupakan suatu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, serta meningkatkan efisiensi individu. Ini bertujuan agar penyakit yang ditimbulkan akan segera tertangani dengan harapan kita sebagai individu dalam keadaan sehat. Ada 4 tingkat pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan masyarakat. Yang pertama, pre-primary prevention, terdiri dari aksi dan ukuran yang menghambat munculnya faktor-faktor risiko, seperti lingkungan, ekonomi, sosial, perilaku, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, primary prevention, tindakan yang dilakukan sebelum timbulnya penyakit sehingga dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya penyakit. Yang ketiga, secondary prevention, tindakan menghentikan perkembangan pada tahap awal penyakit dan mencegah komplikasi. Yang keempat, tertiary prevention, setiap tindakan untuk mengurangi atau membatasi gangguan maupun kecacatan. Sedangkan menurut Livell and Clark ada 5 level untuk pencegahan penyakit. Yang pertama, promosi kesehatan, kedua, perlindungan khusus, ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera, keempat, pembatasan disabilitas, kelima, rehabilitasi. Pertama, health promotion atau promosi kesehatan merupakan tingkat pencegahan yang pertama dan yang paling utama dilakukan. Karena ruang lingkup kerja dari promosi kesehatan adalah menjadikan orang sehat agar meningkatkan derajat kesehatannya. Promosi kesehatan dilakukan tidak dengan hanya memberikan masyarakat informasi tentang kesehatan saja, tetapi berusaha agar mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mengarah pada kesehatan yang setinggi-tingginya. Keadaan pandemi seperti saat ini, promosi kesehatan dilakukan secara daring, yaitu bisa melalui web internet, pesan broadcast, sosial media, dan aplikasi. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Dimaksudkan untuk mencegah penyakit, menghentikan proses interaksi bibit penyakit, penjamu, lingkungan dalam tahap prepatogenesis, tetapi sudah terarah pada penyakit tertentu. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat tetapi memiliki risiko terkena penyakit tertentu. Perlindungan khusus dapat dilakukan langsung di sekolah ataupun di rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, sekolah punya fasilitas yang menunjang seperti adanya wastafel dan pembuangan limbah tertutup. Yang kedua, dilakukan secara perorangan dengan jaga jarak. Yang ketiga, gunakan gelas kumur sekali pakai dan buang ke tempat sampah medis. Yang keempat, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kelima, guru atau PJ UKGS gunakan APD dan lakukan desinfeksi area. Yang keenam, pelaksanaan di rumah dipantau dengan video call. Early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera dilakukan apabila seseorang sudah terserang penyakit atau setidaknya mengalami gejala-gejala sebuah penyakit. Tujuan utama dari usaha ini adalah yang pertama, untuk pengobatan yang setempat-tempatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit, sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Yang kedua, pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakitnya menular. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan sesuatu penyakit. Yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan merupakan tingkat di mana seseorang yang telah terserang penyakit dan cenderung mengakibatkan kecacatan.
Tindakan lanjut dengan membatasi ruang gerak kecacatan yang dapat dialaminya, serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecacatan. Yang kelima, pemulihan kesehatan atau rehabilitation. Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan, ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan, sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit, sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Rehabilitasi terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama itu rehabilitasi fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal-maksimalnya. Misalnya, seseorang yang karena kecelakaan patah kakinya perlu mendapatkan rehabilitasi dari kaki yang patah ini sama dengan kaki yang sesungguhnya. Yang kedua, ada rehabilitasi mental, agar bekas penderita mendapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Seringkali, bersamaan dengan terjadinya cacat badan, muncul pula kelainan-kelainan atau gangguan mental. Untuk hal ini, bekas penderita perlu mendapatkan bimbingan kejiwaan sebelum kembali ke masyarakat. Yang ketiga, rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal-maksimalnya, sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Yang keempat, rehabilitasi estetis, yaitu usaha rehabilitasi estetis perlu dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan, walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuhnya itu sendiri. Nah, setelah beberapa penjelasan di atas, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, promosi kesehatan, di mana contoh-contohnya di kedokteran gigi, yaitu di poin pertama, program edukasi kesehatan gigi. Kedua, konsultasi diet. Ketiga, kunjungan berkala ke dokter gigi. Keempat, program pengendalian plak. Lalu yang kedua, perlindungan khusus. Contoh-contohnya adalah yang pertama, aplikasi topical floor. Yang kedua, program pemakaian silen di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, diagnosa dini dan pengobatan segera. Contoh-contohnya adalah yang pertama, periode screening. Yang kedua, scaling dan kuretase. Yang ketiga, pemeriksaan lengkap. Yang keempat, biopsi. Yang kelima, space maintainer. Yang keenam, pap capping. Yang keempat, pembatasan kecacatan. Contohnya yaitu yang pertama, pemilihan pencabutan. Yang kedua, splinting. Yang ketiga, kemoterapi. Yang keempat, penambalan kompleks. Yang kelima, pulpotomi. Yang keenam, bedah periodontal. Yang terakhir, yang kelima, pemulihan kesehatan, di mana contoh-contohnya yang pertama, removable and fixed prostodonti. Yang kedua, implant. Yang ketiga, operasi plastik. Yang keempat, veneer. Sekian pembahasan tentang pencegahan penyakit gigi dan mulut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe.